Sejarah Kebudayaan Indonesia, oleh Soleh Arifudin. Halo, apa kabar warga belajar paket BPKBM Mekar Sukorejo kelas 8? Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Simak videonya baik-baik ya. Sejarah adalah susunan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Segala hal yang telah kalian lakukan di masa lalu bisa dikatakan sebagai sejarah loh teman-teman. Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ini mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda. Satu kelompok manusia di setiap tempat berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda. Dalam kasus ini, itulah alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia beraneka atau bermacam-macam. Di Indonesia, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah tentang suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya. Sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Pelajaran dimulai dengan sejarah Indonesia. Agar lebih mudah memahami sejarah di Indonesia, zaman dibagi menjadi. Apakah kalian tahu tentang zaman prasejarah teman-teman? Zaman prasejarah disebut dengan zaman purba atau zaman kuno. Kalian tahu kenapa zaman dikatakan sebagai zaman prasejarah? Hal itu karena pada saat itu orang-orang belum mengenal tulisan. Apakah kalian tahu teman-teman, di Indonesia zaman prasejarah berakhir pada 400 Masehi loh. Tahukah kalian pada zaman dahulu sebelum negara Indonesia terbentuk, terdapat bermacam-macam kerajaan yang berdiri. Kerajaan-kerajaan di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda. Corak tersebut sangat erat kaitannya dengan agama apa yang dianut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini menganut keyakinan agama Hindu. Kerajaan Buddha tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jika ditotal, teman-teman, apakah kalian tahu bahwa Indonesia pernah didatangi oleh bangsa dari negara lain? Saat itu Indonesia menyambut mereka dengan baik, tetapi ternyata mereka datang dengan niatan untuk menjajah dan menindas bangsa kita. Setelah perjuangan panjang para pahlawan melawan penjajahan, tibalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain, tetapi adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan. Apakah kalian tahu teman-teman, kapan Indonesia merdeka? Benar, Indonesia merdeka pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut loh teman-teman. Jadi untuk menjaga negara kita tetap utuh seperti sampai sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat. Jadi kita harus selalu mencintai dan membela negara kita ya teman-teman. Sekarang kita semua telah mengetahui sejarah di Indonesia kan teman-teman. Nah, saatnya kita belajar tentang budaya Indonesia. Katakan, aku mau, jika kalian ingin belajar budaya Indonesia. Ayo kita belajar budaya Indonesia dengan mulai mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia hidup bersuku-suku. Apakah ada yang bisa menyebutkan apakah suku kalian? Meski suku kita berbeda, kita tetap satu. Kita adalah Indonesia. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Ada suku Batak, ada suku Dayak, suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, dan suku lainnya. Semua itu memang perlu kita ketahui. Maka ayo sebutkan suku kalian satu persatu. Hai teman-teman, kita kan sudah menyebutkan bermacam-macam suku. Nah, yang perlu kalian tahu, setiap suku itu hidup di daerah berbeda, dan di setiap daerah mereka memiliki rumah dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda. Tidak seperti sekarang, rumah terbuat dari batu bata dan beton. Zaman dahulu orang membuat rumah dengan sederhana dari bahan yang berbeda. Kita telah membahas tentang bahan rumah. Seperti yang kita tahu bahwa rumah adat setiap daerah berbeda karena setiap tempat berbeda. Rumah adat di daerah pantai cenderung memakai bahan kayu ruyung atau kayu dari kelapa seperti yang digunakan oleh rumah gadang dan rumah Balileo.
Lalu rumah kaki 1000 di suku Arfak, Papua dibuat tinggi agar tidak diserang binatang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan maka presentasi ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum Ibu akhiri, adakah dari kalian yang bersedia untuk menyanyikan lagu daerah dari tempat kalian berasal? Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.